Jim, cek, cek. Auzu. Gimana mas? Coba. Cek, cek, tes. Cek. Gak apa-apa mas. Di situ mungkin Mas Rizky, di dalam situ ada. Cek, subhanallah bihamdi, subhanallah. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga kami, keluarga besar Masjid Al-Huda Sudagaran, yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama. Semoga kita sama mulianya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan sama-sama membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kita membaca doanya Nabi Musa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membaca doanya Rasulullah Muhammad, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah. Semoga Allah tetap karuniai kita semua istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu amalan yang Rasulullah tiap pagi gak pernah meninggalkan amalan ini. Apa? Nabi tidak pernah meninggalkan berdoa setiap pagi dengan doa yang barusan dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Belum dulu harta yang dipinta, belum dulu jabatan yang dipunya, ataupun apa yang ingin dimiliki oleh beliau. Tapi yang baginda sallallahu alaihi wasallam minta pertama kalinya, as'aluka ilman nafi'an, ilmun nafi'. Kata para ulama, diantaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir, diantaranya Al-Hafiz Al-Qurtubi, diantaranya Al-Hafiz Al-Imam At-Tabari. Kalau ditanya oleh beliau kepada beliau, apa artinya daripada ilmun nafi'? Ilmu yang bermanfaat secara terjemahan. Tapi lebih daripada itu apa artinya? Kata beliau, ilmun nafi', ilmu yang manfaat disebut ilmun nafi' atau ilmu manfaat. Jawabannya cuma 2. 1, yang membuat pemiliknya semakin dekat dengan Allah. Jawaban kedua, yang membuat pemiliknya bersiap berjumpa dengan Allah. Jadi disebut ilmu manfaat itu kalau 2. 1, membuat pemiliknya makin dekat dengan Allah. Kapan ilmu ini membuat kita makin dekat dengan Allah? Ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang membuat kita semakin bersiap untuk berjumpa dengan Allah. Perjumpaan terbaik saat kita jumpa dengan Allah. Semoga izin Allah kita semua istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di Masjid Jami' Al-Huda Sudagaran ya Allah, kumpulkan kami kembali seperti ini besok di syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dibuka Al-Ahzab ayat ke-70. Al-Ahzab ayat ke-70. Surah Al-Ahzab itu surah ke-33. Surah Al-Ahzab surah ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ayat 70 dan 71 Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwa kalian kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Sadid itu perkataan yang benar. Kalau syadid, pedih. Makanya bahasa Arab harus dihati-hati betul. Beda huruf, beda arti. Alhamdu artinya segala puji, alhamdu artinya kehancuran. Maka kalau ada imam yang baca alhamdulillah, kehancuran bagi Allah. Bacanya maka bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Karena artinya kalau alhamdu segala puji milik Allah, kalau alhamdu kehancuran bagi Allah. Sadid itu artinya yang benar, yang lurus, yang baik. Kalau syadid artinya yang pedih, yang perih, yang keras. Wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, berkatalah kepada Allah dengan perkataan yang sadid, yang benar. Kenapa kok ayat ini diawali dalam bahasan kali ini? Sebelum nanti jamaah akan melihat bagaimana keutamaan berkata yang benar. Sebentar lagi kan Ramadan. Di antara adab-adab bulan Ramadan itu adalah menjaga lisan. Apa adabnya yang pertama? Menjaga lisan. La rafas. Ini mah ayat haji, tapi ya berkaitan juga sama setiap amal shalih yang tiap hari bisa jamaah dan saya lakukan. Syarat kalau jamaah mau puasanya dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, pahalanya berkah dan berlimpah, dan jamaah digugurkan semua dosa-dosanya, dan jamaah yang paling penting puasanya nggak cuma dapat lapar dan haus. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Ada banyak sekali manusia berpuasa di bulan Ramadan tapi mereka nggak dapat apa-apa kecuali ju', lapar, wal atas, dan haus. Lah kemana puasa Ramadan? Nggak dapat. Kemana puasa yang selama ini 30 hari dia jalankan? Pahalanya kemana? Hilang, lenyap begitu saja. Gara-gara apa? Tak pandai dia menjaga lisan. Lisannya terkoyak-koyak, bicara sembarangan sehingga pahalanya pun hilang. Bahkan tidak menyisakan satu butir pahala pun tidak tersisa oleh mereka, kecuali mereka cuma dapat dua hal, lapar dan haus. Makanya penting ada Ramadan, jaga lisan. Ada waktu seorang ulama mendawamkan rutinnya luar biasa istighfar. Dia mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, semua yang kau sebut pasti aku perkenankan. Ulama ini namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Karena rutinnya beliau mendawamkan istighfar, datang seseorang kepada beliau. Lalu orang ini bertanya, "Wahai Imam, bagaimana caranya supaya rezeki saya lapang setelah sebelumnya saya mengalami rezeki saya sempit luar biasa?" Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyak. Loh, apa korelasinya? Saya mau lapang rezeki dengan istighfar. Udah amalin aja. Engkau akan melihat betapa baiknya Allah mengatur rezekimu. Datang yang kedua, seseorang kepada Imam Hasan Basri. "Wahai Imam, saya udah nikah sekian tahun lamanya belum punya anak.
Bagaimana supaya Allah karunia pada keluarga kami punya keturunan? Jawabannya sama. Perbanyaklah oleh kamu istighfar sebanyak-banyaknya, engkau akan lihat bagaimana Allah mengkarunia engkau keturunan. Datang lagi, wahai imam, kami kering kerontang, bagaimana agar Allah karunia hujan ke kota kami, hujan ke wilayah kami? Kata Imam Hasan Basri, perbanyaklah beristighfar. Jamaah yang dirahmati Allah, semua ada yang nanya, jawabannya perbanyak istighfar. Ternyata jamaah, setelah beberapa bulan berlalu, orang-orang yang kemarin bertanya datang lagi kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai imam, benar yang Anda katakan, perbanyak istighfar, Allah lancarkan rezeki saya. Perbanyak istighfar, Allah hadirkan karunia istri saya hamil. Perbanyak istighfar, Allah permudah segala hajat yang saya butuhkan, dan semua impian yang saya sedang harapkan terwujud semuanya, wahai imam. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Sesungguhnya Allah yang memberitahu kita istighfar. Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Perbanyak oleh kalian semua beristighfar. Kalau kalian perbanyak istighfar, kalian kering kerontang, kami turunkan hujan dari langit. Kalau kalian sempit rezeki, kami lapangkan dan luaskan rezeki yang kalian tadinya sebelumnya sempit. Kalau kalian belum punya anak, yumdidukum bi amwal wal banin. Kalian akan Allah anugerahi keturunan. Anak, banin, bukan cuma satu. Ini kata kuncinya buat jamaah yang punya keturunan. Mungkin keturunannya jamaah, anaknya, cucunya sudah lama menikah, belum punya anak. Ini rumusnya. Allah berfirman di Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12 untuk perbanyak istighfar. Dan kalau dia selama belum punya keturunan, perbanyak istighfarnya, Allah akan karuniai keturunan yang bukan cuma satu, tapi banin. Itu artinya dengan izin Allah, dia yang tadinya belum punya keturunan akan punya keturunan bahkan sampai hari kiamat. Itu disebut dengan banin, keturunan yang banyak yang terus berkesinambungan sampai kiamat. Kita punya keturunan tapi belum tentu kita punya cucu, betul? Kalau ternyata kita punya keturunan, anak kita satu-satunya anak wafat sebelum berumah tangga, menikah beliau belum menikah, wafat. Anak satu-satunya jemaah. Kira-kira kita punya keturunan lagi. Boleh jadi ketika istri kita sudah senja usianya. Makanya kalimat banin, Allah berikan keturunan, bahkan punya potensi dia akan berketurunan sampai hari kiamat. Makanya perbanyak istighfar. Dan istighfar ini pembuka pintu-pintu kebaikan. Apalagi Ramadan. Kalau jemaah ketemu Ramadan, lisan jangan dipakai untuk ghibah, gosip, menggunjing, bicarakan orang, rusak harkat martabat orang, untuk berbicara sesuatu yang tidak jelas. Jangan jamaah Ramadan pakai beristighfar. Apa sih yang kita dapat kalau kita bicara yang baik? Ayat yang ke-71-nya Mas. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dilihat artinya jemaah. Kalau engkau berbicara yang baik, engkau berbicara yang benar, engkau berbicara dengan pembicaraan yang Allah ridho pada pembicaraan kita, yuslih lakum. Apa artinya yuslih? Salih. Yuslih, ketambahan huruf ya di depan. Yuslih, kalau ya-nya dihilangin kalimatnya jadi salih. Apa arti salih? Baik. Yuslih artinya Allah jamin. Maka ini rumus. Kalau bicara benar, Allah jamin siapa yang bicaranya benar, jujur, tulus, siapa yang ucapannya selalu berucap yang mendatangkan ridha dan rahmat Allah dalam kehidupannya, Allah akan jamin untuk dia yuslih lakum, pasti diperbaiki seluruh aspek kehidupannya dari A sampai Z. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Maka gak ada rumus orang beriman kok gak sukses di bidangnya tuh gak ada jemaah. Orang beriman tuh pasti sukses di bidangnya masing-masing. Pasti jemaah. Gak ada ceritanya orang beriman gak sukses. Itu Bilal bin Rabah loh. Bukankah Bilal bin Rabah sukses di bidang muazin?
Beliau muazin, suaranya baik, suaranya merdu, kesayangan Rasulullah. Yang kata Nabi, orang yang kalau memanggil orang beramal salih, orang itu datang, maka setiap yang sholat Bilal panen pahalanya. Jadi Bilal yang mengumandangkan azan, maka setiap orang datang ke masjid Nabi, Masjid Nabawi di Madinah, sholat dapat pahala 1000 kali lipat per orang, dikali 25 sampai 27 derajat kali lipat kalau berjamaah, itu semua dipanen pahalanya oleh Bilal bin Murabah. Kalau di Masjid Al-Huda Sudegaran kita punya Pak Badrun. Maka setiap kita yang datang di tempat ini, yang tadi sholat berjamaah ada beberapa shaf ke belakang tadi, itu semuanya kita bagi pahala. Bahkan dalam bahasa Al-Quran, bahkan dalam bahasa hadis, bukan dibagi secara kurang, tapi dibagi secara full. Kita dapat 100, Pak Badrun dapat 100, dikali sekian banyak orang, beliau dapat pahalanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Bahkan Pak Badrun panen pahala imam. Imam yang tadi ngimamin itu semua dipanen pahalanya sama Pak Badrun. Kenapa? Sukses beliau sebagai muazin Masjid Al-Huda Sudegaran, sebagaimana suksesnya Bilal bin Rabah di mata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak ada cerita orang beriman kok nggak sukses, karena ini jaminan dari Allah kalau dia beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sudah maha iman, dia bertakwa. Waqulu, dia berkata qaulan sadida, perkataannya benar. Apa yang dia dapat kalau ucapannya baik, ucapannya benar, tidak ghibah, tidak ghasib, tidak gunjing, tidak merobek kehormatannya orang lain. Ngetik di kolom komentar di TikTok, Instagram, di YouTube, nggak sembarangan ngetik. Dapat apa sih? Yuslih lakum. Ini rahasianya jemaah. Kalau Anda dan saya, kita semua mau diperbaiki kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dari A sampai Z-nya. Dari bangun tidur sampai Anda terpejam, dan bangun tidur dari tidur yang selama ini menyenyakkan Anda, yang menyenyakkan Anda, pahami ayat ini. Yuslih lakum. Mau baik hidupnya, perbaiki kata-katanya. Perbaiki pola bicara. Perbaiki obrolan saat ketemu bestie. Perbaiki obrolan di angkringan. Kan kadang nongkrong di angkringan sembarang bicara. Alah, rong ewu 20 ki. 2023 nih, bentar lagi 2024. Walah, nanti begini. Buat apa jemaah? Anda ngomong-ngomongin begini, buat apa? Anda aja belum tentu jemaah masuk surga udah ngomong-ngomongin orang. Hadirin nih, pegang baik-baik. Siapa? Ini rumus jelas dari Al-Quran. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 71. Yuslih lakum. Allah pastikan hidupmu baik. Yuslih lakum. Allah jamin hidupmu, digaransi Allah akan terus mengalami perbaikan. Dan gak apa-apa sedikit salah. Jamaah yang kenal saya dulu dari tahun 2017 dakwah, tanggal 11 November 2017 sampai sekarang, dan video-video lama kalau jamaah lihat, mungkin jamaah akan lihat stylenya yang sedikit berbeda. Tahun 2017, 2018, 2019 kalau ceramah teriak-teriak, semangat banget. Kalau sekarang dakwahnya udah agak santai, bicaranya udah agak slow. Itu proses. Oh, pas khutbah apalagi ya jamaah? Masih ingat Pak kalau khutbah saya apain? Bang. Itu biar nggak ngantuk. Pak Budi dulu di depan saya lagi khutbah Jumat. Sampai begitu, Masya Allah. Nggak apa-apa, proses. Dulu mungkin sampai dibisikin sama Mas Hamim, Ustaz, nyun sewu ya, besok kalau bisa jangan digebrek-gebrek. Oh ya siap Mas Hamim. Lo nggak apa-apa jemaah. Itu proses. Kalau dulu pernah mungkin kita, oh iya nih ini keliru, ini salah. Buat apa kita khawatir sama kesalahan kecil yang pernah kita lakukan kalau besok kita bagus selamanya? Buat apa kita takut? Buat apa kita takut gagal kalau besok kita bagus untuk selamanya? Buat apa takut sama gagal? Coba anak kecil itu menurut beberapa penelitian atau beberapa jurnal-jurnal, dia butuh 400 kali jatuh untuk bisa jalan. Maka apakah kita bilang sama anak kita yang waktu masih muda belianya, waktu masih balitanya, waktu masih kecilnya, aduh jangan jatuh, udah deh nggak usah jalan lagi. Kalau kita bilang sama dia,
Jangan jalan lagi deh, nanti kamu jatuh. Dia nggak akan pernah bisa jalan. Jatuh kita bilang apa? Ayo nak, nggak apa-apa. Walaupun kadang ini ada sebagian yang bilang, oh jatuh kodoknya ya. Apa hubungannya sama kodok? Bicara yang benar jamaah. Qulu qaulan sadida, bicara yang benar. Lah anak jatuh nyala-nyalain kodok. Ini apa salahnya kodok? Toh juga kodoknya nggak ada di situ jemaah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wa qulu qaulan sadida, bicara yang benar, bicara yang baik. Kalaupun anak kita jatuh, jangan salahkan siapapun. Kodok jangan disalahin, meja jangan dipukul-pukulin. Anak kita jatuh bilang, ayo nak bangkit lagi, ayo nak bangkit lagi. Karena dia butuh jatuh 400 kali untuk bisa berjalan kurang lebih. Maka jangan dikhawatirkan kalau Anda hari ini gagal, Anda hari ini belum berhasil, Anda hari ini banyak dikomplain, Anda hari ini banyak diprotes sama orang. Kenapa sih Anda kok bla 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 bla? Perbaiki dan Anda besok lebih baik, dan semua yang gagal tidak akan pernah terlihat lagi saat Anda sudah ada di tempat yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, kegagalan itu hanya akan jadi cerita di masa lalu. Oh iya, dulu salah, sekarang ayo kita perbaiki. Oh iya, dulu pernah jatuh, ayo sekarang kita bangun lagi. Oh iya, dulu pernah gagal, ayo kita bangkit dan berproses lagi. Terus begitu. Makanya saya ulangi sekali lagi, ini rumus dalam Al-Quran. Siapa yang mau diperbaiki hidupnya, yuslih lakum a'malakum. A'mal diperbaiki sama Allah. Semua amalan-amalan kita diperbagus sama Allah, diperbaiki sama Allah, diperindah sama Allah. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi diperbaiki semuanya. Caranya qulu qaulan sadida, bicaralah yang baik-baik. Jemaah, saya, Anda, kita semua ini sebenarnya lagi sama-sama nyari orang yang mau nyolatin kita besok pas kita mati. Betul? Kita lagi nyari. Saya ketemu Anda, saya ketemu Mas Hamim, saya ketemu jamaah semuanya, Pak Haji, Bu Haja. Kita ini lagi silaturahim plus belajar bersama, plus yang paling penting kita lagi sama-sama mencari orang yang mau menyolati kita ketika nanti kita wafat. Karena kata Nabi yang mulia, siapa yang disolatkan 40 orang ahli iman, ahli tauhid, tidak pernah berbuat syirik, Allah ampuni dosa-dosanya dan punya potensi dia masuk surga. 40 orang. Kita udah punya belum kira-kira? Besok pas kita mati, kita punya nggak orang 40 mau nyolatin kita? Ayo jemaah. Ketemu orang, doakan. Ketemu orang, bicara yang baik. Jangan pernah sisipkan, apalagi Ramadan. Ramadan tuh Anda lagi saling berpuasa satu sama lain. Ketemu, doakan. Selain salaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prige kabare. Gak apa-apa, tanya kabar. Tapi jangan lupa sisipkan doa. Sehat, semoga sukses, semoga harapannya terkabul, semoga haji, semoga umroh. Terus. Apalagi lagi berpuasa. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi. Nabi bersabda ada 3 doa yang tidak ditolak. Di antaranya da'watul mazlum, da'watul walid liwaladi, dan satu lagi as-saim hatta yuftir. 3 doa yang tidak Allah tolak. 1, doa orang terzalimi. 2, doa orang tua kepada anaknya. 3, as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai buka puasa. Jadi besok ucap yang baik-baik. Itu Ramadan jemaah. Ramadan jangan kasih sempat kita bicara yang buruk. Kalau bisa Anda kurangi frekuensi ketemu sama orang-orang yang mohon maaf, kalau duduk pasti arahannya ke arah gosip, lebih baik mending gak usah ketemu sama sekali. Bukber, jangan jadi bukber itu sebagai ajang gibahin orang. Bukber sebagai ajang ngomong-ngomongin orang. Udah mending bukber ngomongin program. Kita mau apa lagi ya? What next? Kita mau apa lagi nih? Oh setelah ini gini, apa lagi nih? Oh setelah ini apa lagi? Terus gagasannya besar, yang diperbesar gagasan, bukan yayasan. Gagasan yang diperbesar, bukan nama yayasannya yang diperbesar. Selama ini mungkin kita memperbesar yayasan, tapi yang tidak boleh dilupakan gagasan itu diperbesar. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan bulan yang harus kita pakai maksimal. Karena dia datang sebentar. 1 bulan di antara 12 bulan. 11 bulan lainnya kita jauh dari Ramadan. Ketemu lagi di tahun depan. Itu pun kalau umurnya sampai. Bismillah jamaah. Maka ayo semangat terus.
berkata yang benar. Karena siapa yang berkata benar, yuslih lakum a'malakum. Allah jamin, Allah perbaiki amalan-amalan dalam kehidupan kalian. Allahu Akbar. Yang kedua, dapat apa kalau kita bicara benar? Dapat apa kalau kita bicara jujur? Dapat apa kalau kita bicara yang baik-baik? Nomor dua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni semua dosa. Nggak ada kalimatnya Allah ampuni dosamu yang ringan-ringan, nggak ada. Ini yaghfir lakum dzunubakum. Dzunub itu dosa yang jumlahnya banyaknya luar biasa. Bahkan ada hadis otentik dari baginda Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, hambaku, kalau kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, aku datang membawa ampunan sepenuh bumi, bahkan lebih daripada itu. Aku tidak peduli. La ubali, wala ubali. Wahai hambaku, kalau aku melihatmu datang membawa dosa sepenuh bumi plus langit, aku datang membawa ampunan untukmu bumi dan langit, dan aku ampuni semua dosa-dosamu sebanyak apapun itu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Wahai hamba-hambaku, kalau kamu datang kepadaku dengan satu jengkal, aku mendatangimu satu hasta. Kalau kamu datang kepadaku satu hasta, aku datang kepadamu satu depa. Kalau aku melihatmu, kamu datang kepadaku berjalan, aku mendatangimu dengan lari. Allah, jemaah itu baru bilang astagfirullah, tulus, ikhlas, cari ridho Allah semata dalam istighfarnya. Walau satu kali aja, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni semua dosa. Makanya besok Ramadan, lisan betul-betul dijaga. Kalau ada yang ngajak ngobrol sia-sia, mending skip. Kalau ada yang ngajak bicara dusta, mending skip. Kalau ada yang ngajak ghibah apalagi, mending skip. Ada yang suka ngadu domba, datang ke sini bawa satu muka, datang ke lain bawa dua muka, beda mukanya, skip, mending skip. Kata Nabi SAW, seseorang yang terburuk, sejahat-jahatnya manusia, kata Nabi, adalah dia yang datang kepada satu kaum bawa satu muka, dia datang kepada kaum yang lain bawa muka yang berbeda. Jadi dia punya dua wajah. Ini orang-orang yang paling buruk, kata Nabi SAW. Ketemu ini, ya. Ketemu itu, ya. Akhirnya dia berusaha disenangi, ternyata dia adalah munafik, tujuannya mengadu domba. Padahal Nabi pernah melewati dua kuburan, ditancapkan dua pelepah kurma. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa itu dua kubur ditancap pelepah-pelepah kurma? Kata Nabi, sungguh dua kubur ini sedang diazab dengan azab yang sangat berat. Padahal dia bukan melakukan sesuatu yang besar, padahal manusia menganggapnya ringan, padahal itu dosa yang besar. Apa ya Nabi? Kata Nabi yang mulia SAW, yang satunya kencing tidak bersuci, yang satunya lagi mengadu domba. Namam, atau istilah lainnya namimah, suka mengadu domba. Apalagi buat ibu-ibu. Datang ibu-ibu kepada seorang kawan bilang, kamu tuh diomongin si C. Ibu-ibu kan kadang gak mau cross check. Kalau cowok mau cross check kadang. Maksudnya apa mas? Ngomong koyongnya niki karapepi. Kalau laki-laki mungkin begitu ya. Jak single po, kalau yang anak-anak bocil-bocil gitu mungkin emosinya masih tinggi. Jak single po piye, mungkin kayak gitu. Tapi kalau perempuan lebih baper jemaah, diomongin dikit padahal belum tentu benar loh. Bu, jenengan tuh diomongin si C begini dan begitu. Padahal belum tentu C ini ngomongin, dia lagi diadu domba aja, lagi diadu domba. Padahal kan diadu domba itu belum tentu benar omongannya C, tapi disampaikan untuk tujuan yang mengadu domba. Anda tidak cross check, Anda tiba-tiba benci sama dia. Padahal dia nggak ngomongin Anda sama sekali, nggak ada urusan sama Anda sama sekali. Allahu Akbar walillah. Makanya jemaah, yuslih lakum a'malakum. Kalau mau baik semua urusannya, perbaiki mulai dari lisan dalam berucap. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Kalau mau diampuni segala dosa, mulai ucap yang baik-baik. Dan jemaah, jangan remehkan ucapan Anda sesederhana apapun. Karena ada orang berubah, kami tahu, cuma gara-gara ucapan sederhana. Ada orang dulu, badungnya bukan main, nakalnya na'udzubillah. Semua dosa dari yang ringan, sedang, besar pernah dicoba. Bahkan dosa puncaknya dosa syirik. Datang ke dukun, minta daripada apa yang dukun itu berikan kepadanya dan dia lakukan. Dia sudah pernah mengamalkannya, dosa syirik. Menyembah kepada selain Allah,
percaya kepada hal-hal yang seperti itu, kepada kekuatan selain Allah, dia pernah lakukan. Tapi jemaah, gak ada yang percaya kalau dia bisa berubah cuma gara-gara satu ucapan. Apa ucapannya? Mau sampai kapan begini terus? Cuma begitu doang. Ada seorang kawan, dia ngelihat, ya Allah, malam mabuk, malam zina, paginya terus kemudian kesiangan, terus begitu, malamnya mabuk, zina, sampai bahkan menyentuh perbuatan syirik. Terus sahabatnya datang dan berucap, mau sampai kapan begini? Cuma karena kalimat mau sampai kapan berubah hidupnya jemaah. Cuma gara-gara kalimat itu, sebab, asbab, musababnya mau sampai kapan. Jemaah tuh gak pernah tahu loh jemaah. Ada kalimat sederhana mungkin mengubah hidup orang selamanya. Makanya saya mengutarakan kalimat, teman-teman ditulis di kolom komentar. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata-kata merubah mindset jutaan manusia. Betul atau betul? Satu peluru itu cuma bisa menembus satu kepala, tapi satu kata-kata itu kan merubah jutaan mindset manusia. Berapa banyak orang dengan tagline kalimat rumus yang sering kita pelajari, mampu beli belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Cuma gara-gara kalimat itu, mampu beli belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Berhenti orang dari ribanya, stop orang dari ngutang-ngutangnya. Cuma gara-gara kalimat itu, mampu beli belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Udah, itu kalimat berapa detik sih? Mampu beli belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. 5 detik merubah mindset dan hidupnya orang selamanya. Allah. Maka jangan remehkan. Qulu qaula sadida. Berkatalah yang benar, yang baik, yang jujur. Memang seperti itu jemaah. Dan hadirin tuh jangan remehkan ya. Kalimat wes rapopo itu juga bisa merubah hidupnya orang. Betul atau betul? Betul, Masya Allah. Wes rapopo tuh juga bisa membuat orang hidupnya berubah. Mas, nek dewe ngutang neng tempat lembaga keuangan, bahasa Indonesia tuh kalau kami ngutang di lembaga keuangan tuh riba nggak ya? Wes rapopo. Nah, wes rapopo merubah hidupnya seseorang juga nggak? Iya, wes rapopo tuh bisa ngubah hidupnya orang. Mas, nek kita minum minuman keras itu kan buat menghangatkan diri ya. Wes rapopo, wah bahaya loh. Siti O, cuma bilang Siti O itu juga bisa merusak hidupnya orang. Wes rapopo, Siti O, bagus. Mas, nek kita ninggal sholat Jumat gimana? Bagus. Wah, bahaya jemaah. Nek puasa Ramadan buat laki-laki gimana mas? Wes wah itu bahaya loh jemaah. Kalimat wes rapopo udah nggak apa-apa, itu juga bahaya. Kalau salah penempatannya itu bahaya. Bisa merusak hidupnya orang, merusak kedekatannya orang itu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati berucap. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada orang berucap sederhana, tapi Allah ridho dengan ucapannya. Ridho luar biasa dengan ucapannya. Dan dia masuk surga karena ucapan yang dipandang remeh. Tadi salah satunya. Mau sampai kapan? Lalu dia berpikir, dia berubah, Allah ridho. Tapi ada ucapan yang Allah murka sama ucapan. Padahal sederhana. Tadi salah satunya wes rapopo, Siti O, sedikit kok. Cuma gara-gara kalimat itu. Nek mabok tujuannya untuk menghangatkan diri boleh nggak? Nggak apa-apa. Kan cuma sedikit. Berubah hidupnya orang itu. Allah murka sama kalimat yang ringan tadi dan dia dimasukkan ke jurang api neraka yang paling dalam. Gara-gara ucapan yang dianggap remeh padahal Allah murka semurka-murkanya. Hati-hati. Makanya waqulu qaulan sadida. Ayo bicara yang benar. Cara yang lurus. Jangan adu domba. Kalau kita mau dapat hidupnya baik. Tadi di ayat yang tadi mas. Kalau kita mau dapat hidupnya baik. Kalau kita mau dapat ampunan Allah dari segudang dosa yang pernah kita lakukan. Mulai atur bicara yang baik-baik.
Dan orang muslim jangan pernah berikan kesempatan bicara yang buruk, bahaya. Jangan jemaah. Ayat berikutnya, ayat yang ini maksudnya penggalan ayat berikutnya, maaf Mas. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah, mentaati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan azima. Sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang sangat agung, besar, dahsyat, powerful. Maka gak ada ceritanya orang beriman kok gak menang, gak ada. Orang beriman tuh menang di bidang yang ditekuninya masing-masing. Orang beriman pasti diperbaiki hidupnya. Orang beriman pasti terus begitu jemaah. Diperbaiki dunia, diperbaiki akhiratnya. Ustadz, saya tuh sudah pelan-pelan meninggalkan yang buruk. Riba sudah saya tinggalkan, perbuatan dosa saya tinggalkan, tapi kok hidup saya kayak belum baik. Kok makin susah rezeki saya. Kok dan terus segudang alasan yang kadang diutarakan. Jawabannya apa? Dalam mengampuni dosa Allah punya proses. Boleh jadi kita lagi di laundry, dikucek. Kemarin kita nih banyak luar biasa dosanya. Makanya saat mau bersih, Allah mau beri hadiah, dikucek dulu, di laundry supaya bersih. Tapi kadang orang mau hijrah baru tengah jalan sampai sini patah. Hadiahnya itu di sini hadiahnya. Bentar lagi dari sini jalan ke sini, ini hadiah dari Allah yang besar luar biasa. Tapi saat ujian datang kadang buruk sangka kepada Allah sehingga patah pengharapannya sama Allah yang harusnya tulus, patah, gagal dapat hadiah. Aturan mau dapat hadiah. Coba jamaah, yakin gak jamaah semua dengan seizin Allah diizinkan masuk surga? Yakin? Harus yakin. Tapi kan tetap cemas-cemas juga Ustadz. Itu iman. Tapi kan kita dengan keyakinan tuh harus yakin. Jamaah yakin keluarganya dengan seizin Allah akan Allah mudahkan sakinah mawaddah warahmah. Yakin? Yakin, baik sangka sama Allah tuh harus. Jamaah yakin tumbuh putra putri, kalau belum anaknya cucunya, kalau belum cucunya cicitnya, kalau belum cicitnya canggahnya, terus sampai hari kiamat ada keturunan jamaah yang ahli tauhid. Yakin? Harus yakin. Jamaah yakin semuanya yang belum umrah akan berangkat umrah. Harus yakin. Hajinya haji furoda. Yakin? Duit dari mana Ustadz? Loh, bertanya duit dari mana tuh udah ngece Allah banget. Padahal Allah al-ghaniyun, Allah maha kaya. Nggak habis pikir kalau ada orang ngece Allah dengan terang-terangan. Duit dari mana? Emang selama ini dari dia dalam kandungan yang ngasih rezeki itu siapa? Apakah dia? Tidak. Wallah jemaah, Anda punya uang sebanyak apapun, kalau Allah belum takdirkan itu mulut Anda bisa makan, nggak bisa makan Anda. Ada orang kaya jemaah, begitu ngelihat makanan gak diizinkan sama Allah bisa makan. Setiap kali dimakan dimuntahkan, makan dimuntahkan. Gak bisa apa-apa. Punya uang sebanyak apapun, kalau Allah belum mengizinkan mulutnya bisa makan, kerongkongannya bisa menelan, gak akan bisa makan. Yang ada mati dia jemaah. Makanya jangan bilang ini mah emang karena enggak. Yang ngasih rezeki Allah, yang mengizinkan bisa makan Allah. Lauk paling enak makan itu lauknya apa? Lapar dan sehat. Kalau sakit, apakah makanan enak jadi terasa enak? Kalau sakit rasanya pahit. Mbok dikasih jemaah sama orang sakit, Mbak Jeng, wah ini hamburger kesukaan jenengan, Pizza Hut, apalagi mie ayam, sego megono, wah ini tempe kemul pena epol. Tawarin ke orang sakit, iya. Paling gitu doang. Apalagi sakit gigi, tawarin sama sakit gigi. Ini jamaah karunia rezeki dari Allah. Bisa makan, bisa melihat, bisa bicara, bisa senyum, bisa jalan, bisa melangkah. Bisa duduk di majelis ilmu ini karena Anda jago bawa mobil dan jago bawa motor, atau karena pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Bukan mobilnya yang bagus, bukan motornya yang memudahkan berputar rodanya, bukan kaki Anda semata, tapi Allah yang mengizinkan. Kaki sehat bisa jalan,
motor onderdilnya semuanya masih bagus, jadi motornya bisa melangkah, bisa jalan, mobilnya prima, mobilnya bisa nganterin kita ke Masjid Al-Huda Sudagaran, itu karena itu. Makanya wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Kalau mau menang, ini loh jemaah, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang nyata. Kalau mau menang dengan kemenangan yang dahsyat, taati Allah, taati baginda Rasulullah. Tulis di kolom komentar ya sahabat, tulis di kolom komentar, kalau mau meraih kemenangan yang dahsyat, taatilah Allah, taatilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersisa 5 menit untuk tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum tanya jawab, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Sebut namanya, asal kota, asal negaranya. Dan ibunda ayahanda, sahabat anak-anak muda Wonosobo dan sekitarnya yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, yang isinya info kajian saya, isinya video pendek dakwah saya, bisa save nomor WA saya 0812 13 60 70 20. Sudah hafal semuanya ternyata, alhamdulillah. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Fadhal jamaah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan kepada anak yang kurang begitu baik terhadap si anak, dan setelah kita minta maaf, apakah dosa-dosa orang tua yang kurang baik terhadap anak bisa terampuni? Jazakumullah khairan jazaa ayahanda, semoga ayahanda dimuliakan Allah dunia akhirat, dan seluruh jamaah dimuliakan Allah, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apakah orang tua yang pernah berkata-kata kurang baik kepada anaknya dengan satu kalimat yang agak kurang pantas, lalu orang tuanya minta maaf dan Allah mengampuni dosa-dosanya? Jawabannya tentu saja iya, selama ia taubat dengan taubatan nasuha. Tapi ada perkara yang jamaah jangan sampai melakukan perkara ini, yang kata Nabi ini perkara sangat dilarang dalam Islam. Apa? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Nggak boleh. Menghina anak kita. Oh dasar, kamu tuh memang tuh ya, kamu tuh memang tuh ya, kamu. Mencela anak nggak boleh. Mencela kendaraan, kata Nabi yang kedua nggak boleh. Mencela garis keturunan di atas nggak boleh. Jangan cela kendaraan, nasab ke atas, orang tua dan seterusnya. Mengingatkan saja boleh, menasihati dengan cara yang baik boleh. Tapi kalau kita pernah terlontar, banyak-banyak diistighfari. Apalagi doa, apalagi ucapan orang tua nih mandi kalau kata orang Jawa. Mandi itu artinya manjur. Hati-hati bicara jemaah. Oh, mama doain kamu ketabrak apa? Bisa ketabrak beneran jemaah. Nauzubillah. Makanya hati-hati sekali dengan hal tersebut. Begitu ya Anda? Intinya Allah ampuni, jelas Allah ampuni, selamat taubat-taubatan nasuha. Silakan Pak Budi, fadhol. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan jazaa Pak Budi, semoga Pak Budi keluarga besar dimuliakan Allah, keluarga besar keluarga kami Masjid Al-Huda Sudagaran dimuliakan Allah, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau pas kita ngimamin bacaan kita kurang fasih, makharijul hurufnya kurang tepat? Baiknya gimana? Kata baginda Nabi SAW, ya ummul kaum aqra'uhum li kitabillah fa in kana sawa'un fa bihadis Rasulillah SAW. Ada 5 syarat. Jadi imam tuh 5 syaratnya kata Nabi. Yang pertama, hendaknya ya yang menjadi ya ummul kaum, mengimami suatu kaum, aqra'uhum li kitabillah, yang paling pintar baca kitabullah, paling paham kitabullah, paling mengerti kitabullah, paling banyak hafalan tentang kitabullah. Yang pertama.
Fa in kanu sawa, kalau mereka sama dalam hafalan Quran, sama bagus bacaannya, fa bi hadis Rasulillah, dengan hadis Rasulullah. Kalau sama, maka hendaknya yang didahulukan yang siapa duluan berhijrah. Kalau sama, siapa yang duluan mu'alaf. Kalau sama, akbaruhum sinnah. Nomor 5, yang paling dituakan. Jadi syarat imam yang pertama memang fasih bacaannya, makharijul hurufnya benar, tajwidnya baik. Tapi karena beliau belum datang, sayalah maju jadi imam. Gimana dengan segala keterbatasan? Kalau memang itu keterbatasan bukan kesengajaan, tapi karena memang terbatasnya kemampuan, tanpa menghalangi semangat untuk terus belajar Al-Quran, maka Allah maafkan. Dengan syarat itu tidak disengaja karena keterbatasan kemampuan dan karena beliau menginginkan perbaikan dan terus mempelajari Al-Quran, maka dimaafkan. Tapi kalau dia disengaja, tidak mau diganti, bahkan ia merasa harus dirinya, kalau enggak yang lain enggak boleh, ini tidak diperkenankan. Karena syarat imam dalam Islam bukan siapa yang paling tua. Yang paling tua justru diakhirkan dalam riwayat Muslim. Yang pertama, yang paling bagus bacaan Quran. Kalau yang sama, hadis. Kalau sama yang paling dulu hijrah. Kalau sama yang paling dulu jadi mu'allaf. Kalau yang terakhir baru yang kelima akbaruhum sinnah, yang paling tua. Bahkan yang paling tua itu diakhirkan, yang paling pertama adalah yang paling bagus bacaannya. Kalau memang kita akui ada anak pondok pesantren, baru keluar pondok pesantren, baru lulus atau lagi liburan di pondok, anaknya Mas Hamim atau Pak Haji siapa atau Bu Haja siapa, lalu terus kemudian silahkan naik ke atas, suruh imamin, silahkan jamaah. Diimami oleh beliau yang masih muda tapi bacaannya fasih, hafal Quran 30 juz dan dia paham tentang ayat-ayat itu dan dia mengamalkan isi ayat-ayat itu, suruh beliau jadi imam. Seperti itulah kaidah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak Budi, barakallahu. Ibunda, ada lagi yang mau didiskusikan? Fadhal. Ada lagi ayahanda? Cukup Mas Haji. Jazakumullah khairan Mas Haji Hamim dan keluarga kami, keluarga besar Masjid Al-Huda Sudagaran. Sungguh tentu saja suatu kehormatan buat kami bisa berada di sini di keluarga kami sendiri, karena masjid yang selain Masjid Fatimah Garung yang mengizinkan kami untuk berkhidmat padanya, masjid di luar Masjid Fatimah Garung yang pada awalnya adalah Masjid Al-Huda Sudagaran. Masih ingat dulu kami pertama kali mengisi di luar Masjid Fatimah Garung ya Masjid Al-Huda Sudagaran, menggantikan guru kami Ustazah Evalinta Cahyani pada kesempatan kajian Reboan, lalu diizinkan kembali oleh Pak Hilman almarhum Allah yarham untuk sholat tarawih dan mengimami dulu. Dan Masya Allah, maka datang kembali di sini seperti di keluarga sendiri. Dan mohon maaf kalau belum sesering itu kami membersamai karena satu dan lain hal. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah berkumpul seperti ini di dunia, kumpul lagi seperti ini besok di surganya Allah. Dan jangan lupa maafkan, doakan kami. Maafkan kami, doakan kami. Terus maafkan, doakan. Insya Allah kita saling dungo dinungo. Insya Allah. Jauh di mata, dekat dalam doa, dan kita saling mencintai satu sama lain sampai surga. Dan insya Allah kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Insyaallah jamaah kita saling doa mendoakan. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, bagi yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Begitu jamaah. Selamat beraktivitas, selamat makan soto di belakang. Ada soto. Insyaallah nanti kita silaturahmi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sahabat, kami akan berangkat umrah besok pagi pada subuh sampai tanggal 15-an Maret kira-kira, tanggal 7, 8, 9, 10 di Mekah.
tanggal 11, 12, 13 itu di Madinah. Kalau sahabat mungkin jadwal umrohnya sama, kita silahkan bisa ketemu di Makkah, di Madinah. Terus insya Allah mudah-mudahan bisa silaturahim di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya sahabat sudah membersamai. Tap link di bio untuk bergabung di grup WhatsApp kajian saya. Sebut nama sahabat asal negara. Dan terima kasih banyak atas semuanya. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihamdika asyhadu an la ilaha